Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Tetap aktifkan alarmnya, agar tak kesiangan berangkat kerja. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, Padang Pekanbaru, ruas Padang Sicincin. Terkait pembangunan jalan tol di Sumatera Barat memang ribet, di mana mega proyek Jalan Tol Padang Sicincin adalah Jalan Tol Trans Sumatera bagian sirip dari Tol Padang Pekanbaru yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau, dengan total panjang 36,6 km sempat mangkrak. Jalan Tol Padang Sicincin ini mulai dibangun pada bulan Februari tahun 2018, yang menghubungkan kota Padang dengan Sicincin yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Jalan tol ini memiliki nilai investasi 9,72 triliun dengan internal rate of return, IRR, minus 3,68%. Pembangunan Jalan Tol Padang Sicincin yang merupakan bagian dari Jalan Tol Padang Pekanbaru ini, bertujuan untuk mengurangi waktu tempuh antara dua kota, yang biasanya 1,5 jam akan menjadi kurang lebih 30 menit saja. Jalan Tol Padang Sicincin ini melewati 5 kecamatan dan 15 nagari yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Proses pembangunan Tol Padang Sicincin ini tidak mudah, karena melewati berbagai kontur tanah yang beragam dimulai dari sungai, hutan, bukit, sawah, rawa, dan tanpa pemukiman. Oleh karena itu PT Hutama Karya Infrastruktur, HKI, selaku anak usaha dari PT Hutama Karya Persero, menggunakan teknologi canggih untuk mempercepat proses pembangunannya. Termasuk pemodelan informasi bangunan, BIM, deteksi dan pengukur cahaya, LIDAR, pengukur kepadatan listrik, EDG, kolom NAT modular, KGM. Sebagai proyek strategis nasional, PSN, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN. Tahun 2020 sampai tahun 2024, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Proyek Jalan Tol Padang Sicincin ini, merupakan salah satu prioritas karena tercantum dalam perubahan terakhir Peraturan PSN, yaitu Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Jalan tol ini dibiayai oleh penyertaan modal negara, PMN, dengan menugaskan kepada PT Hutama Karya Persero sebagai kontraktor pelaksananya. Jalan tol ini melewati berbagai jenis jalur seperti jalan lintas antar kota, jalan desa, jalur perlintasan kereta api, sungai dan rawa. Oleh karena itu dalam pembangunan jalan tol ini dilengkapi dengan 14 jembatan underbridge, 10 jembatan sungai dan irigasi 1 interchange, 3 overpass, jumlah lajur 2x2 dengan kecepatan rencana 80 km. Proyek Jalan Tol Padang Pekanbaru secara keseluruhan termasuk di dalamnya Jalan Tol Padang Sicincin ini awalnya ditargetkan selesai pada tahun 2023. Tetapi karena terjadi berbagai masalah, salah satunya masalah pembebasan lahan, target penyelesaian Tol Padang Sicincin akhirnya diundur hingga kuartal 1 2024. Kabar terbaru dan menggembirakan guna menuntaskan sejumlah program pembangunan infrastruktur di Sumbar. Gubernur Sumbar, Mahyildi Ansarullah terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Komunikasi tersebut tidak hanya melalui kementerian dan lembaga. Bahkan, Mahyildi juga menyampaikan langsung pada Presiden Joko Widodo, Jokowi, saat berkunjung ke Sumbar pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 lalu. Saat itu, Presiden Jokowi meresmikan Bandara Mentawai yang juga mendukung infrastruktur pariwisata. Terbaru, Mahyildi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Republik Indonesia, Basuki Hadimuljono, melakukan peninjauan pembangunan jalan tol di ruas Padang Sicincin, yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, baru-baru ini. Mahyildi meyakini, kedatangan Menteri PUPR ke Ranah Minang, akan berikan solusi nyata untuk percepatan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur strategis di Sumbar. Seperti Jalan Tol Padang Pekanbaru, perbaikan Jembatan Kiambang Padang Pariaman, penataan flyover Kelok 9 hingga rencana pembangunan flyover Sitinjau Lawi. Ia mengungkapkan, dalam peninjauan tersebut, Menteri Basuki telah meminta pihak PT Hutama Karya agar menambah jumlah tenaga kerja untuk percepatan penyelesaian ruas Tol Padang Sicincin, yang ditargetkan akan selesai pada bulan Juli mendatang. Beliau telah menandatangani dan menargetkan agar Jalan Tol Padang Sicincin selesai pada Juli nanti. Alhamdulillah untuk urusan pembebasan tanah, BPN telah menyampaikan bahwa progresnya sudah mencapai 98%.
Dia berharap seluruh rencana pembangunan proyek infrastruktur strategis di Sumbar dapat berjalan sesuai harapan. Insya Allah, saya juga sudah sampaikan kepada Bapak Menteri bahwa secara berkala saya akan meninjau langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh pelaksanaan benar-benar maksimal, pungkas Mahyaldi. Selain gubernur, juga tampak hadir sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sumbar, mendampingi kunjungan kerja Menteri PUPR selama di Sumbar. Sementara itu Gubernur Sumbar berharap, setelah selesainya tol Padang Sicincin, bisa dilanjutkan hingga ke Pangkalan, Provinsi Riau. Ini juga menjadi harapan semua masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat Sumatera Barat dan sekitarnya. Agar perjalanan menuju tempat yang terkoneksi seperti pariwisata di Sumbar yang elok dan rancak menjadi lebih cepat dan aman. Kita semua berharap pembangunan infrastruktur tol Trans Sumatera, khususnya Padang Pekanbaru ini, bisa segera selesai dan tanpa hambatan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua tim terkait di pembangunan tol ini yang sudah bekerja keras, semoga selalu diberi kesehatan dan juga keselamatan. Terus pantau channel kita agar tak ketinggalan berita-berita terupdate tentang tol Trans Sumatera. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't let me down. It's gotta be all. It's gotta be all or nothing. All or nothing. These doubts like they're playing cards close to my chest. Turn them round. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Won't regret. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't let me down. It's gotta be all. It's gotta be all.